Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan yang sudah memimpin kami. Tuhan yang sudah menolong hidup kami hingga pada hari ini. Kami sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami buka kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian 42 ayat 24. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari ketulusan hati yang Yusuf miliki. Ketulusan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai budak. Walaupun posisinya sebagai budak. Dalam pembacaan kita melihat Yusuf telah menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Mesir. Orang nomor 2 di kerajaan itu. Apa rahasianya Bapak Ibu? Padahal awalnya dia menjadi budak. Pesan moral dari cerita ini. Kita harus menghargai proses. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan tadi malam. Kita harus menghargai proses Tuhan. Kalau saat ini kita sedang ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kita jangan mengeluh. Kita jangan putus asa. Kita jangan marah dengan keadaan. Tetapi mari kita menikmati proses itu. Dan tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apa rahasia keberhasilan Yusuf dalam kehidupannya sehingga dari budak bisa menjadi orang yang dipercaya di negara, di kerajaan Mesir? Apa rahasianya? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, Bapak Ibu, Yusuf memiliki sikap patuh dan taat dalam tugas-tugasnya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai di Sikem. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sikap patuh, sikap taat ketika diperintah, ketika diarahkan oleh ayahnya. Lea dan Rahel sudah tidak ada. Yusuf anak bungsu yang tinggal bersama dengan ayahnya. Ketika saudara-saudara Yusuf pergi mengembalakan kambing domba.
Yusuf menjadi temannya di rumah. Tetapi karena begitu lama saudara-saudaranya di padang pengembalaan itu, sehingga bapaknya menyuruh Yusuf mengantarkan makan minum kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dipanggil, sikap patuh ditunjukkan oleh Yusuf kepada ayahnya, "Ya Bapak." Langsung dia nyaut. Langsung dia dengar. Kalau bapak ngomong di rumah, didengar, diikuti, dipatuhi. Karena orang tua adalah pemimpin yang kamu lihat di rumah masing-masing. Orang tua adalah pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebab itu jangan kita menjadi anak yang bandel, menjadi anak yang tidak patuh, menjadi anak yang melawan ketika orang tua mengajarkan, memerintah kita melakukan sesuatu. Rahasia Yusuf, dia tidak pernah bantah orang tuanya. Kata Israel kepadanya, "Pergilah." Dia tidak bilang, "Nanti Pak, saya masih sibuk dengan kegiatan saya. Tunggu Pak." Enggak. Pergilah. Lihat saudara-saudara. Enggak perlu, biar mereka sendiri yang pulang Pak. Enggak apa-apa, saya enggak perlu pergi ke sana. Kalau dia mau berbantah bisa. Tetapi Yusuf menunjukkan sikap patuh dan taat. Itu rahasia pertama kenapa Yusuf dari keterpurukan hidupnya di tengah-tengah saudara-saudaranya, dia dimusuhi, dia ditekan, dia digencet. Tetapi endingnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di kerajaan lain. Yang seharusnya ketika dia masih bersama dengan saudara-saudaranya, dia sebenarnya menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya. Tentang mimpi. Makanya dia dijuluki pemimpi oleh saudara-saudaranya. Padahal Yusuf sebenarnya memberikan sebuah sinyal kepada mereka bahwa Tuhan telah menetapkan dan menentukan dia menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya, bahkan bangsa lain. Rahasia pertama, karena dia taat. Itu sebabnya Yusuf diangkat menjadi orang hebat di zamannya. Yang kedua, apa rahasia keberhasilan Yusuf dalam kehidupannya? Yang kedua, polos dan jujur. Coba kita baca dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya minta satu orang membaca bagian firman Tuhan ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja memberi dia dan tangan perang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil
dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis, sikapnya dan elok perasaannya. Elok parasnya. Baik. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan yang mendukung rahasia keberhasilan Yusuf ini. Polos dan jujur. Baik. Apa yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, walaupun datang musim kering. Bapak Ibu, Yusuf dikatakan oleh bagian ini, apa yang diperbuat Yusuf berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf menghasilkan berkat. Di mana Yusuf berada, selalu orang-orang yang ada di sekitar Yusuf mengalami berkat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan Yusuf. Karena taat yang pertama. Yang kedua, karena dia polos dan jujur. Tuhan itu Tuhan yang menilik hati. Tuhan yang melihat hati. Tuhan tahu apakah kita jujur atau tidak. Tuhan tahu apakah kita polos di hadapannya atau tidak. Betapa ketulusan hati, kepolosan hati, kejujuran hati Yusuf mendatangkan berkat, mendatangkan dampak bagi keluarga Potifar. Sehingga rumah Potifar ketika Yusuf tinggal di rumah itu diberkati oleh Tuhan. Kiranya keteladanan, kepolosan dan kejujuran Yusuf ini hinggap dalam hidup kita. Amin. Hinggap dalam keluarga kita supaya kita diberkati. Supaya ketika kita ada di situasi sulit, kita tahu kalau Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Jalan keluar yang kita tidak ketahui bisa Tuhan lakukan. Bisa Tuhan kerjakan. Tuhan bisa buka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kata di dalam Maliaki 3 ayat 10 itu. Karena apa? Karena kita jujur di hadapan Tuhan. Karena kita polos di hadapan Tuhan. Yusuf
tidak menerima berkat itu serta-merta, Bapak Ibu. Kalau dihitung waktunya, dari sejak dia masih kecil, masih polos, muda dari saudara-saudaranya, itu bukan waktu yang singkat. Tapi seringkali kita pernah tidak merasa, Pak Tio, satu hari itu seperti 1 tahun. Pernah tidak? Pernah. Pada saat Bapak sedang apa itu? Sedang dapat masalah, sedang dapat pergumulan. Satu hari seperti, waduh, begitu lama. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, bagi Tuhan satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi 1000 tahun sama dengan satu hari bagi Tuhan. Bapak Ibu, pesan dari poin yang kedua ini, kepolosan hati dan kejujuran Yusuf mendatangkan berkat. Apa pesan moralnya bagi hidup kita? Pesan moralnya bagi kita, jika kita polos dan jujur, berkat Tuhan pasti berpihak kepada kita. Amin. Berkat Tuhan pasti datang, diberikan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat bagi keluarga yang hidup jujur dan polos di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa rahasia keberhasilan Yusuf dalam kehidupannya? Yang ketiga, mengampuni dengan tulus hati. Saya minta satu orang lagi membaca Kejadian 45 ayat 1 dan 9. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi dengan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras di kedengarannya kepada orang Mesir dan kepada isi-isi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan menggemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupanlah. Hiduplah, Allah menyuruh aku mendahului kamu." Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat ke-9. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Baik.
Sampai di situ pembacaan untuk mendukung poin yang ketiga ini. Kita lihat ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menjadi orang-orang yang mengukur segala sesuatu yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh orang lain, yang kita kerjakan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak boleh tahu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi orang yang suka berhitung. Karena memang keadaan, itulah manusia, itulah sifat manusia. Saya dengan ibu seringkali katakan, waduh Tuhan, saya ini sudah berbuat begini, kita protes. Saya sudah berbuat baik dengan dia. Saya sudah mengerjakan yang terbaik. Tetapi dia melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Apakah saya harus membalas kembali apa yang tidak baik yang dia lakukan kepada saya? Seringkali kita berhitung. Menurut kita baik, menurut kita benar. Tetapi betapa Yusuf memiliki kebesaran hati yang luar biasa di ayat yang kelima ini. Mengampuni dengan tulus hati. Dia lebih melihat kepada Tuhan ketimbang kepada perkara. Ini sesuatu yang memang mudah kita ucapkan tetapi sangat sulit kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Lebih memandang kepada Tuhan daripada masalah. Yang sering kali kita lakoni dalam hidup kita ialah memandang masalah lebih besar ketimbang memandang kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sering kali menilai segala sesuatu yang kita alami dan kita anggap bahwa apa yang menjadi keputusan saya adalah keputusan yang paling benar dibandingkan keputusan Tuhan. Yusuf menjadi teladan bagi kita. Teladan kebesaran hati. Menyadari karena Tuhanlah yang sudah menuntun dia ke tanah Mesir untuk memelihara bangsa yang besar. Ini sebuah kisah cerita Alkitab yang luar biasa. Sebuah lagu yang mengatakan seorang muda Yusuf namanya. Baik sikapnya dan dia dipakai menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia memiliki 3 sikap ini yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dia memiliki ketaatan, kepatuhan kepada apa yang dia dengar. Yang kedua, dia menerima apa yang dia dengar. Dia menerimanya dengan polos. Dia lakukan tanpa bantahan. Dia kerjakan karena dia tahu dia harus mengerjakan ini. Dia harus lakukan ini. Yang ketiga, luka batin. Dia balut dengan kasih Tuhan. Saudara-saudaranya sudah buang dia ke dalam sumur.
bermaksud mau membunuh dia. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena rencana dan maksud Tuhan, mereka ambil kembali dan jual. Tidak disangka, tidak diduga oleh saudara-saudaranya. Apa yang mereka buat ini adalah karya Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Dapatkah kita bayangkan, Bapak Ibu, rahasia hidup kita? Kita tidak dapat membayangkan betapa rahasianya hidup kita bagi kita. Tetapi itu bukan rahasia bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan kehendaknya dalam hidup kita masing-masing. Asalkan kita memiliki kepatuhan, ketaatan, jujur dan polos dan dapat mengampuni. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kiranya dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat. Baik yang datang ke rumah Tuhan ini maupun yang tidak datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Yang sedang bergumul karena sakit, Tuhan jamah pergumulannya. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan buka kesempatan-kesempatan pekerjaan yang baik. Yang sedang bergumul jodoh, Tuhan buka peluang jodoh yang terbaik dari Tuhan. Yang bergumul karena masih dalam bangku sekolah, Tuhan berkati pendidikan. Yang masih anak-anak kecil, yang belum tahu apa-apa, masih kecil, belum mengerti. Tapi jangan putus asa. Jangan merasa bahwa apa yang dialami pada hari ini merupakan sebuah lonceng kegagalan. Seperti lagu yang sering anak saya putar, si Welly. Dia paling hobi nyanyi lagu "Semua kita gagal" katanya. Apa itu lagu apa itu? Semua kita gagal. Itu karena kejenuhan hati, karena melihat keadaan. Dia bilang semua kita gagal. Tapi lagu itu katakan santai. Santai. Nggak usah fokus kepada kegagalan. Itu pesan moral yang saya dapat dari lagu itu. Karena hidup ini berproses. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jalanilah hidup kita dengan iman. Amin. Jalanilah hidup kita dengan kepatuhan kepada Tuhan. Kejujuran di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting, pengampunan. Memang pengampunan ini sebuah kalimat yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi sulit kita lakukan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini, kebenaran yang kita pelajari ini, menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi hidup kita. Hari ini, ketika mendengarkan firman-Nya. Biarlah melalui ketulusan hati Yusuf. Ketulusan hati Yusuf. Bisa berdampak. Dapat memelihara. Karena ketulusan hati Yusuf dapat memelihara hidup kita. Memelihara pelayanan kita. Memelihara pekerjaan kita. Pernah merasakan kejenuhan? Jenuh.
merasakan kejenuhan, merasakan sebuah ketidakpastian. Waduh, lebih baik saya mati saja. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami kejenuhan, yang terlintas dalam pikiran mereka, kalau kita melihat dan mendengar, ada orang yang mati bunuh diri. Anak saya pada waktu kuliah kemarin, ada anak dari daerah Ngabang meninggal, mati gantung diri. Masih ganteng, masih muda. Ya. Karena kejenuhan. Karena tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Sehingga mengambil sikap yang salah. Saat kita masih dalam kondisi yang sulit, terus berharap kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan menilik hati. Tuhan yang mengetahui kejujuran hati kita di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah hari ini, dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari rahasia kehidupan Yusuf. Kami mau meresponi kebenaran ini dan menerapkannya dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami lebih memilih melakukan keinginan hati kami daripada menuruti Tuhan, daripada taat kepada Tuhan, daripada jujur kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang mengalami terobosan seperti yang dialami oleh Yusuf. Di tengah-tengah ketidakpastian hidupnya, justru di sana terobosan yang Tuhan lakukan. Justru di sana Tuhan memberkati hidup Yusuf. Di tengah-tengah ketidakpastiannya. Bahkan saat dia melakukan kebaikan, Yusuf dipenjara. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara karena dia melakukan hal yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami pada hari ini berterima kasih buat pengajaran ini. Engkau berkati firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah sepulangnya kami dari tempat ini, kami akan pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Dan akan melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Ini doa ucapan syukur kami. Kami tutup kebenaran ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.